peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran. Ya. Kalau peristiwa Isra-nya ada pada surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Mi'rajnya tercantum di dalam surat An-Najm. Jadi artinya kedua peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Al-Quran itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah sebuah petunjuk, maka berarti Isra Mi'raj itu sebuah petunjuk. Nah, ini yang harus kita cari, apa petunjuknya. Ya. Yang selama ini yang sering kita dengar itu kan cerita tentang Isra dan Mi'raj, endingnya itu sholat. Sehingga setiap kita memperingati Isra Mi'raj itu yang kita bicarakan tentang sholat. Apa petunjuk dari peristiwa ini jarang terungkap. Ya, maka kita perlu mencari apa sih petunjuk yang bisa kita amalkan, yang bisa kita ikuti ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebab kalau Isra Mi'raj sebuah petunjuk, nah tentu kita akan ikuti mana petunjuknya itu. Ya, supaya kita jangan terbuai dengan ceritanya saja. Sebab Al-Quran ini kan, isi Al-Quran itu pertama menyangkut masalah perintah. Aqimus shalah, wajib kamu dirikan sholat, perintah. Ada yang bersifat larangan, nahi. La taqrabuz zina, itu larangan. Jadi ada yang sifatnya perintah atau amar, ada yang sifatnya larangan atau nahi. Ada yang sifatnya khabariyah, cerita tentang Isra Mi'raj, cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Musa membelah laut dan lain sebagainya. Itu merupakan kisah atau cerita peristiwa masa lalu. Tapi walaupun dia merupakan sebuah cerita atau kabar, tetapi adalah petunjuk. Nah, ini disinilah yang kadang-kadang kita belum menemukan petunjuknya itu. Ya. Yang sering kita terbuai dengan ceritanya. Bagus benar ya tongkatnya Nabi Musa bisa belah laut. Ya, kita terbuai dengan ceritanya itu. Nah, begitu juga hebat Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi yang dipanggil oleh Allah Isra Mi'raj. Terbuai dengan cerita, tapi mana petunjuknya ini? Ini yang kadang-kadang kita belum menemukan itu. Maka perlu kita mencari, menggali. Ya. Akan sangat disayangkan kalau kita hanya mendengar cerita yang indah, tetapi kita tidak menemukan petunjuknya. Nah, yang perlu kita ikuti kan petunjuknya itu. Kalau kita tidak menemukan petunjuknya, kan tidak bisa kita ikuti. Nah, itu. Jadi ada yang sifatnya khabariyah, ada yang sifatnya insya'iyah, harapan. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Itu insya'iyah, harapan. Ada wa'ad, janji-janji. Ada wa'id, janji baik dan janji buruk. Ya, wa'ad janji baik, wa'id janji yang buruk. Siapa orang melakukan kebaikan, maka akan diberi balasan yang baik.
Siapa orang melakukan kejahatan maka akan diberi pembalasan-balasan yang tidak baik. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi apapun ya cara Allah menyampaikan ya ayat-ayat dalam Al-Quran, apakah sifat khabariyah, apakah perintah atau amar, apakah larangan, apakah dia sifatnya insya'iyah, wa'ad dan wa'id dan lain sebagainya, itu semua adalah petunjuk. Ini yang saya kira yang tidak boleh kita abaikan, ya, mencari petunjuknya. Sebab mungkin masih banyak ya pesan-pesan suci dari ayat-ayat Al-Quran itu yang belum terungkap oleh kita, ya, yang belum terungkap. Kita baru membaca ayatnya atau mengalih bahasakan dari Arab ke Indonesia, tetapi pesan suci yang terkandung pada ayat itu yang kadang-kadang kita belum menemukannya. Maka pada pagi hari ini kita mencoba ya mencari apa sih petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Mungkin saya sudah agak sering menyampaikan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah pola dasar bagi seorang hamba yang ingin kembali ke Allah. Jadi kalau ingin menghadap Allah, ingin kembali ke Allah, contohlah Isra Mi'raj. Ya. Jadi dia bukan hanya cerita, sebab cerita yang sering kita dengar itu Nabi Isra Mi'raj itu karena menghibur, Allah menghiburnya karena pada tahun itu ya istri beliau berpulang ke rahmatullah, juga paman beliau ya Abu Talib juga berpulang ke rahmatullah. Saya kira bukan itu ya, bukan untuk menghibur, walaupun ya mungkin ada peristiwa tahun itu yang disebut dengan Sanatul Hazan, ya, tahun kesedihan, karena dua orang yang dicintai Nabi, ya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, begitu juga paman beliau Abu Talib itu berpulang ke rahmatullah. Ya bisa saja mungkin kita ya mengatakan itu untuk menghibur, Allah ingin menghibur beliau supaya jangan terlalu bersedih. Tapi saya kira tidak seperti itu ya. Ayat Al-Quran bukan seperti itu. Tetapi itu tadi hudal linnas, petunjuk buat manusia. Apa petunjuk yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama ya, bahwa Nabi SAW itu berangkat Isra Mi'raj itu tidak berangkat atas kemauan sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hambanya. Asra, memperjalankan. Jadi berarti Allah yang berkehendak untuk memperjalankan, bukan Nabi yang berkehendak. Itu satu. Yang kedua ada kalimat bi'abdihi. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu ini bina lazim. Ya. Sebenarnya bisa saja dibuat bina muta'addi. Misalnya asra abdahu, memperjalankan akan hambanya. Tetapi Allah tidak menggunakan kalimat asra abdahu, tetapi asra bi abdihi. Nah, kenapa demikian? Al-ba'u harfu jarin bi makna ma'iyah, artinya kebersamaan. Jadi kalau tadi asra, memperjalankan, bahwa yang berkehendak itu bukan Nabi tetapi Allah. Yang kedua bi abdihi, dengan hambanya, berarti Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj itu tidak sendirian tapi bersama Allah.
Nah, sampai di sini kita bisa pahami dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu datang ke sini tentu bukan kemauan sendiri, tetapi kehendak Allah. Ya, nyatanya waktu dengar azan tadi kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Artinya tiada kemampuan, tiada kemauan. Illa billah, melainkan dengan Allah. Ada keinginan kita datang ke masjid, itu iradatnya Allah. Ada kemampuan kita untuk berjalan, itu merupakan kodratnya Allah. Mata kita melihat sehingga jalan itu terlihat oleh kita, itu basarnya Allah. Nah, begitulah semuanya sifat wujud yang ada pada diri kita ini. Jadi artinya kita berangkat itu atas kehendaknya. Maka kita sebut la haula wala quwata illa billah. Cuman masalahnya sadar tidak kita kalau itu kehendak Allah. Nah, kadang-kadang kan yang kita pahami kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Nah, ini mengajarkan kita untuk memahami ilmu tauhid. Ya. Hilangkan dulu keinginan kehendak kita untuk kita isbatkan pada kehendak Allah. Wahai hambaku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Kalau kau paksakan keinginanmu, maka aku akan persulit untuk mendapatkan keinginan. Tapi kalau kau serahkan keinginan kepadaku, maka aku akan permudah apa yang kau inginkan. Jadi sebenarnya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Nabi SAW itu menjalani peristiwa Isra Mi'raj tujuannya untuk menghadap Allah, bukan jalan-jalan. Ya, bukan untuk menghibur diri karena bersedih hati, enggak. Tujuannya untuk menghadap Allah. Ya. Nah, sedangkan kita seluruh anak manusia ini semuanya pasti akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Datang kita dari Allah, kembali kita kepada Allah. Nah, jadi artinya kalau Nabi menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, sedangkan kita juga akan menghadap Allah, maka berarti kalau ingin menghadap Allah, contohlah Isra Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu sebuah cara untuk menghadap Allah, untuk kembali kepada Allah. Karena semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, persoalan kemudian adalah apa yang harus kita contoh. Ya. Kita sudah paham bahwa kita ini akan kembali ke Allah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj kembali ke Allah. Nah, kita mencontoh bagaimana cara Isra Mi'raj itu. Ya, begitulah cara kita untuk kembali ke Allah. Yang pertama, Nabi itu bertemu Jibril. Itu yang pertama, ya. Bertemu Jibril. Siapa itu Jibril? Jibril itu pembimbing Nabi. Membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Berarti poinnya apa itu? Kita kalau ingin menghadap Allah mesti ada pembimbing. Nggak mungkin kita akan dapat kembali kepada Allah tanpa pembimbing. Inilah salah satu isyarat, petunjuk. Ya, kalau ingin menghadap Allah, ingin kembali ke Allah, mesti ada pembimbing. Jadi jangan sombong, saya bisa kembali sendiri, saya bisa autodidak, saya bisa baca buku, nggak bisa. Ya, siapa orang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi
itu mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang pembimbing yang dapat membawa rohaniyahnya menghadap kepada Allah. Kembali ke Allah itu wajib, ditengarai tidak bisa kembali tanpa pembimbing, maka mencari pembimbing pun hukumnya wajib juga. Ya, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Seperti wudu, wudu itu tidak wajib. Ya, wudu itu nggak wajib pada awalnya. Bapak sudah mandi, mau berwudu bagus, nggak berwudu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika kita akan melaksanakan sholat, ya, tidak sah sholatnya tanpa wudu, maka berwudu menjadi wajib. Ini yang disebut mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang itu hukumnya wajib juga. Sholat hukumnya wajib, tidak sah sholat kalau tidak suci, tidak berwudu. Ya, maka berwudu menjadi wajib ketika kita akan sholat. Tapi di luar itu, bapak ibu sudah mandi misalnya, mau berwudu boleh, tak berwudu juga tak apa. Tapi ketika mau sholat wajib berwudu. Nah begitu juga kembali kita kepada Allah itu hukumnya wajib. Serta kalau tidak kembali kepada Allah kesasar. Ya dah. Ditengarai tidak bisa sampai tanpa pembimbing, maka mencari seorang pembimbing itu hukumnya wajib juga. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa kita akan kembali ke Allah harus ada pembimbing, gitu ya. Sekarang siapa pembimbing itu? Ya, tentu pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliaulah pembimbing kita yang membimbing kita untuk bisa kembali kepada Allah. Ya, kalau saja dulu ya Nabi tidak turun ke bumi, Nabi Muhammad tidak turun ke bumi, mungkin sampai sekarang manusia ini nggak tahu arah kemana mereka akan kembali ke Allah, bagaimana caranya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran rasul-rasul sebelumnya sudah banyak yang dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Ya, nah maka inilah salah satu syafaat kubro Rasulullah, pertolongan Rasul kepada seluruh anak manusia. Makanya syafaat Nabi itu sebenarnya sudah diberikan. Ya. Mana syafaatnya? Pertolongan Nabi secara menyeluruh, itu syafaat kubro. Siapa saja manusianya yang mengikuti apa yang beliau sampaikan pasti akan selamat. Nah, itu syafaat. Jadi tidak pilih-pilih apakah dia orang Arab atau orang Ajam, gitu ya, laki atau perempuan, yang kaya atau miskin, pokoknya siapapun. Ini namanya pertolongan secara menyeluruh, syafaat kubro. Maka saya bilang kalau saja syafaat yang sudah diberikan Nabi itu waktu di dunia ini kita ikuti dengan baik, dengan sempurna, ya, insya Allah tidak akan merepotkan beliau lagi nanti di akhirat. Cuman kalau pertolongan, petunjuk atau syafaat yang ada di dunia ini yang beliau sudah berikan tidak kita ikuti, nah ini maka diperlukan itu pertolongan berikutnya. Nah, kayak logikanya kita mau menunaikan ibadah haji, Pak, kan ada namanya pembimbing ibadah haji, ya, PPII. Ya, kalau saja apa yang disampaikan oleh tim pembimbing waktu kita belum berangkat sudah paham betul kita bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawaf, gitu ya, bagaimana cara sa'i, kapan kita berwukuf di Arafah, gitu ya. Nah begitulah semuanya sudah kita pahami.
Sampai di sana, sampai di Mekah sana, insya Allah tidak merepotkan pembimbing lagi, Pak. Karena petunjuknya waktu belum berangkat sudah kita mengerti. Ya, bahkan bisa jadi kita bisa membantu tim pembimbing ibadah haji itu untuk menolong yang lain. Nah, tapi kalau apa yang disampaikan sebelum berangkat memang kita nggak mengerti, nah diperlukan pertolongan berikutnya. Nah, seperti ada ceritanya dulu, ada rombongan berangkat ke Tanah Suci. Ya. Mulai dari maktab itu sudah sepakat, jangan sampai kita berpencar, kita harus satu rombongan itu. Yang namanya orang banyak, begitu masuk ke dalam kelompok banyak orang, selip sedikit sudah nggak ketahuan lagi. Jadi ada seseorang begitu tawaf di Ka'bah itu masih bersama dengan teman-temannya, tapi karena orang banyak selip, sudah nggak ketahuan. Akhirnya yang satu ini sudah misah dengan sendirinya. Kawan-kawan yang lain sudah nggak ketemu lagi. Tengok sana, tengok sini, nggak ada kawannya lagi. Akhirnya dia pulang ke maktab. Begitu pulang ke maktab, dia buka ihramnya, mulai dia ganti pakaian yang biasa, tiduran dia. Rupanya dia sudah duluan pulang. Berapa waktu kemudian baru rombongan yang lain datang ke maktab. Nah, nemu orang ini sudah tidur di kamar. Nah, kamu sudah duluan pulang? Oh iya, dari tadi katanya. Sudah selesai tawafnya tadi? Belum katanya. Habis saya cari-cari kali nggak ketemu, saya pulang aja katanya. Nah yang begini ini perlu ada pertolongan berikutnya. Ini nggak boleh katanya selesai tawafnya dulu, nggak boleh pakaian biasa ini kalau belum selesai tawafnya katanya, kan ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul nanti. Ya nggak tahu saya katanya, saya cari-cari kalian nggak ketemu, saya pulang aja katanya. Nah, ujung-ujungnya besoknya pasti terpaksa umroh ulang dia pakai ihram lagi gitu ya. Lalu kemudian dibawa oleh pembimbing tadi ke ke Bir Ali, ke Jirana untuk melaksanakan umroh karena kemarin itu nggak sempurna umrohnya. Nah yang begini ini perlu ada pembimbing. Artinya kalau sudah kesasar sampai ke akhirat, nah siapa lagi yang bisa nolong selain Nabi kita Muhammad SAW? Itulah syafaat yang berikutnya. Tapi kalau sekarang ini sudah kita ikuti petunjuknya itu, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi nanti di sana. Cuman kita ini kadang-kadang terlalu tertumpu, bahkan kadang-kadang menurut saya terlalu kasar gitu ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Emangnya gua pikirin nanti-nantikan apa nggak kerja lain tak? Ada yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, itu yang agak halus dikit, kita nanti-nantikan. Maka saya bilang kalau saja syafaat yang sudah diberikan waktu di dunia ini kita jalankan dengan baik, dengan benar, insya Allah tidak akan merepotkan beliau nanti di akhirat. Masih banyak manusia yang perlu dibantu sama beliau. Maka kita perlu untuk menjalankan apa yang sudah ada. Ini namanya syafaat kubro. Nah, di antara umat ini yang menekuni betul, secara khusus membina dirinya, dia pelajari, dia pahami, kemudian dia amalkan, sungguh-sungguh, enggak hanya sekedarnya saja, tapi betul-betul sungguh-sungguh. Mulai dari syahadatnya dia pahami betul, tidak hanya sekedar hafal kalimatnya, tapi makna syahadat itu ngerti betul. Dicarinya guru, belajar benar dia bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat, apa isi dua kalimat syahadat,
Ya, di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul, kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul, bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu dipahami betul, ditekuni betul. Begitu juga masalah sholat, bukan hanya sekedar syariatnya sholat zahirnya, tetapi syariat batinnya juga, ya. Jadi syariat Nabi itu ada syariat zahir, ada syariat batin. Syariat zahir fikih namanya, syariat batin itulah ilmu hakikat ma'rifat, gitu ya. Nah, dia tekuni betul. Nah, akhirnya Allah angkat derajatnya. Ada yang menjadi waliullah, ya paling tidak menjadi orang soleh, solehin, gitu ya. Sehingga Allah mengangkat derajatnya. Ini ya boleh dikatakan syafaat sughra, pertolongan Rasul secara khusus. Jadi kalau syafaat kubra itu pertolongan secara umum, kalau syafaat sughra pertolongan secara khusus. Ada. Nah, berkat kita mengamalkan secara khusus, kita dalami betul sehingga Allah mengangkat derajatnya. Nah, jadi ini maka saya katakan syafaat itu sudah dikasih, ya. Syafaat Nabi itu syafaat kubro, syafaat sughronya. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak maksimal untuk memahami dan menjalankannya, ya, sehingga tidak maksimal. Akibatnya kita masih memerlukan pertolongan beliau selanjutnya nanti di akhirat, ya. Makanya kata Allah, kalau kamu datang menghadapku dengan membawa amalmu, nanti kuhitung itu. Ya. Kalau kau datang menghadapku dengan membawa amalmu, nanti kuhitung berapa banyak amal baikmu, berapa banyak amal yang tidak baik, dihisab. Tapi kalau kau datang menghadapku dengan mengandalkan ilmumu, ya, aku akan tanya, ya, dari mana kau dapat apa yang sudah kau amalkan. Kalau kau datang menghadapku dengan mengandalkan kau sudah ma'rifat, aku akan minta hujjah sejauh mana kau mengenal aku. Nah, ini dipertanyakan semua nih. Tapi kalau kau datang menghadapku denganku, itu terserah aku. Nah, ya. Kalau kau datang menghadapku dengan aku, itu terserah aku. Ya. Dosa banyak tak ada urusan, dikit amal tak ada urusan, masuk aja ke surga. Dosa saya banyak ya Allah, ya. Misalnya ini contoh ini sama Pak Ketua, Pak Dadang, ya, Pak Dadang, ya, kata malaikat, ini Allah sudah putuskan Bapak masuk surga. Ya Allah, nggak pantas saya masuk surga, dosa saya banyak ya Allah. Kata Allah, nggak ada urusan, itu surga milik aku, masuk aja, aman kita, Pak. Tapi kalau kita mengandalkan, ya Allah mana surga saya kan rajin sholat dulu waktu di dunia, nah, amal saya banyak, nah itu nanti kuhitung itu nanti, ya. Jadi oleh karena itu kata Allah, serahkan dulu sebelum kau mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Balikkan. Nah, jangan ngaku-ngaku punya, ya, padahal itu pinjaman. Itu yang kita lanjut. Jadi setelah kita memahami bahwa Isra Mi'raj adalah sebuah cara untuk kembali ke Allah, maka ya yang perlu kita ikuti, kita contoh adalah adanya seorang pembimbing. Jadi Jibril itu pembimbing Nabi. Ya, sebenarnya tanpa Jibril pun Nabi bisa kok Isra Mi'raj sendiri. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi itu bukan sekali Isra Mi'raj, Pak. Setiap saat. Cuman yang diperagakan sekali, yang diperagakan, ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami, memperlihatkan, ya,
Kalau kita ambil contoh seorang desainer yang sudah mendesain sebuah pakaian, lalu kemudian dia ingin supaya orang lain tahu, maka dia perlihatkan hasil desainnya itu. Bahasa desainernya memperlihatkan, artinya memperagakan. Nah, kalau begitu Isra Mi'raj sebuah peragaan. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan. Gini loh caranya kalau ingin menghadap Allah, kan gitu. Linuriyahu min ayatina, karena kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Kami peragakan supaya diketahui oleh umat, supaya hamba bagaimana cara menghadap Allah. Nah, setelah kita bertemu dengan pembimbing, Nabi sudah ketemu Jibril. Apa yang dilakukan selanjutnya? Oleh Jibril dibelahlah dada Nabi. Ya, dada dibelah. Kenapa dibelah? Dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Nah, ini poin berikutnya yang perlu kita contoh itu ya. Dibersihkan. Belah dada itu fisik. Ya. Dikeluarkan jantung, jantung itu lambang hati. Untuk dibersihkan. Kalau begitu mesti bersih zahir, bersih batin. Dada melambangkan zahir, hati melambangkan batin. Jadi bersihkan zahir batin. Nah, mungkin kita akan kembali kalau kita tidak bersih zahir batin. Nah, di dalam perjalanan tarekat itu yang disebut talqin zikir. Ya, sudah ketemu pembimbing, belah dada, keluarkan jantung, bersihkan, itu talqin zikir. Jadi talqin zikir itu kalau bahasa sederhananya belajar cara berzikir, ya. Tetapi kalau kita pahami lebih jauh itu pembersihan, ya. Bersih zahir batin. Kan orang talqin itu harus wudhu dulu, kan begitu. Ya, nggak boleh talqin kalau dalam keadaan kotor. Nah, yang sedang itu nggak boleh ikut, gitu ya. Artinya harus bersih. Nah, talqin zikir. Jadi pembersihan, ya. Kemudian setelah kita wudhu kita talqin, ya. Talqin zikir dibelah dada. Makanya ada dulu pernah ada jamaah yang mukasyafah ghaibiyah, ya. Begitu sudah talqin zikir, dia datang menghadap ke saya. Buya, katanya, saya ngeri, katanya, waktu talqin tadi. Kenapa? Saya lihat, katanya, banyak darah, katanya, yang keluar dari jamaah itu. Jadi banyak darah yang keluar. Ya memang itu pembersihan. Itu jadi secara hakikatnya itu pembersihan. Lalu setelah dibelah dadanya oleh Jibril, apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan seekor burak. Apa itu burak? Burak itu kendaraan Nabi menghadap Allah. Nah, dikasih burak lah, ya, Nabi itu untuk menghadap Allah, kendaraan Nabi. Oh, kalau begitu kita juga harus pakai kendaraan, ya. Nggak bisa nggak pakai kendaraan. Kendaraannya nggak tanggung-tanggung, burak. Nah, burak ini kan kendaraan istimewa, Pak, ya. Kalau dia naik bukit, kaki depannya memendek, yang belakang memanjang. Kalau dia turun bukit, yang depan memanjang, belakang memendek. Datar terus, ya, walaupun dia naik bukit tidak akan terjungkal, ini enggak, tetap saja datar. Ya, turun bukit nggak mau terjun, enggak. Kenapa? Karena kaki depannya memanjang, yang belakang memendek. Kalau dia naik, yang belakang memanjang, ya, yang di depan memendek. Jadi datar. Apa ini? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu menjadi tenang. Itu ya. Itu kendaraan. Ya. Ini kendaraan istimewa. Dan kendaraan ini, si burak ini, menjadi tunggangan rasul-rasul sebelum aku, kata Nabi. Nabi Adam itu tunggangnya burak itulah, termasuk Nabi Idris, termasuklah Nabi Sulaiman. Nah, segala nabi, semua rasul tunggangnya burak satu itu.
Nah, tetapi ketika diambil oleh Jibril ya di dalam surga, di taman burak dalam surga, si burak ini kurus, Pak. Tidak sama dengan yang lain. Dia sudah kurus kering, tidur-tiduran sambil nangis. Nah, ceritanya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu ditanya sama Jibril, wahai burak, saya lihat teman-temanmu yang lain pada riang gembira, mereka gemuk-gemuk, tapi kamu sepertinya bersedih hati dan badanmu kurus. Kenapa? Jawab si burak, bagaimana saya nggak kurus, katanya. Semenjak mendengar nama Muhammad, saya rindu kepingin ketemu. Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ya. Nah, kata Jibril, saya ini ingin mencari burak untuk tunggangan Muhammad menghadap Allah. Mau kau saya bawa? Ya mau ya Jibril, katanya. Nah, dibawalah si burak kurus ini tadi. Sampai di depan Nabi, dalam kisahnya itu loncat-loncatlah si burak, katanya. Ditegur sama Jibril, kenapa hai burak kamu loncat-loncat, apa enggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Lalu kenapa? Sebelum Muhammad naik punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah menaiki punggung saya, kata si burak, ya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nah, si burak nggak mau dimadu, Pak. Nah, jadi kalau akan masuk surga, jangan nunggang burak lain selain saya sendiri, kata si burak. Ya. Gimana Muhammad? Siap? Siap. Kalau siap, kata si burak, wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Lalu ditaruhlah oleh Nabi tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, senangnya bukan main si burak tadi, gembiranya bukan main, sampai-sampai tubuhnya membubung tinggi, besar tinggi. Ya, gemuk lagi. Nah, sampai di sini apa yang kita pahami? Ya, jangan kita terbuai dengan ceritanya saja. Ya. Burak ini tunggangan nabi-nabi sebelum aku. Apa yang ditunggang oleh nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yaitu burak tadi. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Itu yang dibawa. Nabi Adam datang bawa la ilaha illallah. Nabi Idris datang bawa la ilaha illallah. Nabi Sulaiman datang bawa la ilaha illallah. Semua nabi bawa la ilaha illallah. Inilah buraknya. Cuman masalahnya setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam dulu, nah burak yang satu ini nggak dipakai orang lagi, Pak. Sudah ditinggal. Ya. Orang sudah nyembah api, nyembah berhala. Gitu. Nah, yang Allah sudah ditinggal, kalimatnya sudah nggak dipakai. Cuman dulu Nabi Isa pernah ngomong, nanti setelah aku nanti ada seorang rasul ya akan menyampaikan risalah ya namanya Muhammad atau Ahmad. Nah, ini yang diingat sama si burak tadi. Ya, rindu. Ya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah buraknya, kendaraannya. Nah, setelah di depan Nabi loncat-loncat si burak, ingin janji. Apa janjinya? Kalau kau sudah naik punggung saya, ya jangan tunggang burak lain selain saya sendiri ketika kau akan masuk surga nanti. Ini maksudnya tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah miftahul jannah. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nabi menaruh tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangannya di atas punggung burak, si burak tadi senang gembira sampai membubung tinggi besar, gemuk si burak. Maksudnya apa? Nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini
dalam waktu yang relatif singkat, cuman 22 tahun 2 bulan 22 hari, tersebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Romawi. Kan sebentar, ibarat mencacahkan tangan di punggung burak. Bayangkan Nabi Nuh mendakwahkan kalimat ini 900 tahun, cuman 40 pasang yang masuk. Ini cuman sebentar, 22 tahun 2 bulan. Kalau di bulan 23 tahun dah udah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Berhala-berhala pada tumbang, orang sudah masuk Islam, sampai ke Persia begitu. Ini kan sebentar sekali. Ini barat mencacahkan tangan di atas punggung burak tadi. Ini gemuk lagi lah si burak itu, ceritanya. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah didatangkan burak, nah bagi kita begitu sudah talqin zikir, dikasih kendaraan, la ilaha illallah, zikir jahar, amalkan itu kendaraan menuju Allah, itu burak. Nah, cuman kita ini kadang-kadang ya kena tak paham, sudah talqin ya diabaikan saja, ya nggak diamalkan. Ya nggak dipakai buraknya, ya nggak nyampai. Ya begitu dikasih burak, ditampatkan, ya, akhirnya apa? Ya kurus kering si buraknya, nggak dikasih makan. Nah, gimana kita mau nyampai? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah ya burak itu sudah siap, akhirnya berangkatlah Nabi. Dari mana berangkatnya? Dari Masjidil Haram. Menuju ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Aqsa itu di Palestina. Dua-dua jadi di bumi, Pak. Masih ada kok Masjidil Haram itu sampai sekarang. Aqsa itu masih ada sampai sekarang, nyata. Jadi Nabi menempuh perjalanan yang nyata di bumi. Haram, Aqsa. Nah setelah dari Aqsa naik ke langit. Langit itu di mana? Ghaib. Ya, nggak kelihatan di mana langit itu. Nah yang dilihat itu, yang kelihatan kan horizon, batas pandang. Ya, kita mengadah ke atas ada hijau-hijau, itu batas pandang. Pergi kita ke sana, ya begitu juga, hijau-hijau itu juga. Kita tanya sama mereka yang sudah ke bulan tadi, nggak ketemu langit itu di mana. Yang ada planet-planet. Lalu langit yang mana? Langit ghaib. Kalau begitu Nabi itu menghadap Allah menempuh 2 macam perjalanan. Perjalanan nyata di bumi, perjalanan ghaib di langit. Nah, baru sampai ke Allah. Jadi 2 perjalanan ini ditempuh baru ketemu Allah. Nah di kita, apa yang kita bisa ambil? Perjalanan zahir syariat, perjalanan batin hakikat. Tanpa mengikuti 2 perjalanan nggak ketemu, Pak. Ya. Oh saya mau syariat aja, nggak pakai tasawuf, nggak pakai hakikat, ya sudah sampai ke Aqsa aja, nggak nyampe, nggak ketemu. Nah makanya disebutkan as-syari'atu bila haqiqatin natilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Siapa orang ya syariat tanpa hakikat, kosong melompong, bagus kulitnya tapi tak ada isi, bangkai, nggak ada ruh, patung, ada. Bagus syariat lahirnya, tapi kalau tak ada hakikatnya sama aja patung. Al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi biha, kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Ya. Semua amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Ruhnya itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Zikir itu menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Ya, jadi artinya ada
hakikat. Ada tarekat zikir, tarekatnya, ikhlanya di hakikat. Jadi ada perjalanan yang batin, syariatnya sempurna, hakikatnya berisi. Nah, baru benar. Ada orang yang hanya syariatnya saja tapi tak ada hakikat. Itu saya bilang tadi, patung, bangkai, ya. Tapi tak benar juga kalau hakikatnya dipakai, syariatnya ditinggal. Nah, yang benar itu kata Abu Hanifah, ya, man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanafaqqa. Siapa orang yang berfikih tanpa bertasawuf, munafik, bagus di luar, jelek di dalam, benar secara zahir, salah secara batin. Makanya man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanafaqqa. Siapa orang yang berfikih saja, bersyariat saja tanpa bertasawuf, munafik. Munafik itu apa? Tidak sinkron antara zahir batin. Ya kan alamatul munafik salah satunya idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong, gitu. Nah, jadinya bagus luarnya, jelek di dalam. Allah kata mulutnya, hatinya nggak tahu tentang Allah. Atau munafik, ya, beda antara zahir dan batin. Tapi siapa orang yang berhakikat tanpa berfikih, siapa orang bertasawuf tanpa berfikih, kafir, zindik, ya. Hanya tasawufnya, pengetahuan ketuhannya tingkat tinggi, paham dia, cuman sholat enggak, puasa enggak, gitu. Maling jojong, gitu. Ini kafir zindik, dia maning aja, ya dah. Nah, ini siapa orang yang bertasawuf tanpa bersyariat, itu kafir zindik. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih dan bertasawuf, itulah yang benar. Zahirnya abid, batinnya arif billah. Jadi zahirnya abidillah, batinnya arif billah. Di zahir rajin ibadah, di batin dia ma'rifat kepada Allah. Nah, itu yang kita mau kan. Jadi jangan hanya sekedar rajin syariat tanpa hakikat, dan tidak boleh juga kuat di hakikat tapi syariat tinggal. Nah, gimana dua-duanya kita ambil? Syariat kita jalankan, hakikat kita pakai. Maka sering saya sampaikan, belajar tasawuf bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau ada syariatnya sudah bagus, ya, mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, sudah pahamlah kita. Mana yang wajib, mana yang sunat, sudah mengertilah kita. Nah, sudah sempurna syariatnya, nah kita isi batinnya dengan tasawuf, gitu ya. Nah, jadi makanya tasawuf itu untuk menyempurnakan syariat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau Nabi berangkat menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan, perjalanan nyata di bumi dan perjalanan ghaib di langit. Jadi berarti kita pun kalau menghadap Allah mesti menempuh dua perjalanan itu. Perjalanan syariat zahiriyah dan perjalanan hakikat batiniyah, gitu ya. Nah, kemudian kita singkat saja. Sebenarnya banyak pelajaran yang kita ambil karena kita dibatasi waktu, kita singkat aja. Nah, Jibril selalu mendampingi, ya, mendampingi Nabi di perjalanan. Nah, inilah tugas pembimbing itu. Jadi nama pembimbing mendampingi murid untuk sampai ke Allah. Maka seorang guru mursyid, ya, walaupun tidak selalu kita di depannya, tetapi beliau selalu membimbing kita, ya, secara batiniah. Maka boleh jadi kita mengamalkan tarekat dibimbing oleh pengusaha Abah Anom, ya, walaupun belum pernah ketemu secara fisik karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan, ya, boleh jadi kita sering ketemu, mungkin ketemu dalam mimpi, gitu ya. Ya, bimbingan beliau itu selalu mendampingi muridnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya disitulah bedanya, ya guru biasa dengan guru mursyid.
Ya, penceramah dengan pembimbing. Ya, kalau penceramah aja yang sudah disampaikan ya sudah, masuk akal ambil, nggak masuk akal buang. Nah, bahkan kadang-kadang maaf ini, jamaah itu bukannya mau belajar dari penceramahnya, tapi menjadi juri untuk menilai. Nah, hebat penceramah itu. Nah, kalau yang ini kurang bagus, nah, ya. Kalau yang satu bagus, itu sakit perut saya ketawa kalau dengar ya. Nah ini ya. Nah yang lebih parahnya lagi mengadu domba, Pak. Dengar ceramah ini dengan ceramah ini, mulai diadu. Penceramah antar penceramah mulai diadu. Masya Allah. Bukannya belajar, gitu ya. Apa yang disampaikan bukannya diamalkan, tapi diadu. Kadang-kadang kita merasa lebih pintar sendiri. Oh, yang nggak benar yang disampaikan itu. Kalau menurut saya begini. Padahal menurut dia juga belum tentu benar juga. Ya, nah itu bedanya, Pak. Jadi pembimbing apa? Kalau pembimbing itu fatwanya diikuti, perintahnya dilaksanakan. Itu pembimbing. Dan pembimbing itu yang mursyid itu membimbing bukan hanya sekedar zahirnya, tapi sampai ke batinnya. Nah, jadi kalau kita dibimbing oleh seorang guru pembimbing, kita bisa rasakan, ya kan? Tadinya mungkin kita belum mengenal Allah, setelah dibimbingnya kita mulai kenal Allah. Tadinya mungkin kurang rajin kita ibadahnya, setelah dibimbingnya mulai rajin ibadah. Sampai usul kita kepada Allah. Ya, makanya sasaran utama ya bimbingan seorang guru mursyid itu untuk menuju Allah, bukan untuk menuju surga, bukan. Ya, bukan ngumpulin pahala, bukan. Tapi membimbing murid untuk usul kepada Allah. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan, ya, kalau kamu sudah menemukan seorang pembimbing ya yang dapat membawa rohaniyahmu menghadap kepada Allah, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita ketemu dengan seorang guru mursyid, jangan tinggalkan sebelum ditalkinnya, sebelum dibimbingnya ruh kita menghadap kepada Allah. Nah, ini zaman kadang-kadang kita nggak ada pula yang membimbing kita, menunjukkan. Dulu kan pernah saya ke Suryalaya, dulu tahun 90-an. Ya, saya minat dulu di Suryalaya. Nah, jadi ada jamaah yang ngasih tahu, Buya katanya ada orang Lampung loh, 3 bis katanya dari Lampung di Suryalaya. Kata, saya cari mana, rupanya udah pulang. Nyampai mereka gitu ya jam 3 malam, ikut sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, nengok sana nengok sini, pulang. Udah talqin? Enggak talqin. Nah, enggak ada yang memberitahu. Kata, rupanya jalan-jalan. Nah, ngelihat-lihat saja. Nah, maka tergantung niat kita juga, ada ya. Ada dulu salah seorang, ya ini cerita. Waktu saya masih di Gunung Sulah dulu, ya, ada seseorang benci betul sama zikir. Kalau sudah mulai tarik zikir, mulai keluar dia. Nah, nggak senang sama zikir. Ya, jadi ada yang cerita ke saya, Buya kata si Anu itu kayaknya nggak senang sama zikir. Ya biarin aja sebenarnya. Ya zikir kan bukan punya saya, zikir itu kan punya Allah. Nah, kalau nggak senang sama zikir berarti nggak senang sama Allah. Kalau sudah nggak senang sama Allah, biarlah Allah yang ngasih peringatan sama dia. Ya sudah, biarin aja, nggak usah ditegur saudara. Ya. Nggak lama sudah itu kena penyakit kencing darah, terus menerus kencing darah. Nah, sehingga kalau musola tuh ya selalu ada kencing darah, nggak berhenti, netes begitu. Nah, ada juga ngasih tahu ke saya, oh rupanya Buya dia kena kencing darah. Nggak apa-apa saya bilang, tapi itu nggak akan sembuh kalau nggak talqin dulu saya bilang. Mohon ampun sama Allah, lalu kemudian dia talqin zikir, lalu disampaikanlah sama yang bersangkutan. Kata Buya nggak akan sembuh itu kalau nggak talqin zikir dulu. Kata, kalau nggak minta ampun sama Allah. Nah rupanya berangkat dia ke Suryalaya.
Lewatlah di depan rumah saya. Mau kemana Pak? Mau jalan-jalan katanya. Ya, udah. Pergi ke Suryalaya, ada yang antar, ketemu pengusaha, talqin zikir. Selesai talqin pulang. Begitu pulang sembuh total. Nggak ada lagi kencing darah. Cuman nggak diamalkan. Karena niatnya berobat, bukan untuk mengamalkan zikir. Ya, udah sembuh penyakitnya. Ya, tapi tidak tergerak hati mengamalkan. Maka tergantung niat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya, setelah kita bertemu dengan seorang pembimbing, kita minta untuk dibimbing usul kita kepada Allah. Jibril alaihissalam membimbing Nabi cuman sampai Sidratul Muntaha. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, saya hanya bisa mengantar kamu sampai ke sini. Loh, apa enggak sama-sama menghadap Allah ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah ditetapkan oleh Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya. Nah, jadi menghadap Allah ya kamu sendiri ke sana, berangkat sendiri. Apa maksudnya ini? Ini yang saya katakan, guru membimbing murid hingga sampai kepada pintu gerbang ma'rifat. Masuk ke alam ma'rifat, siapapun tak boleh dibawa. Jangankan orang lain, diri sendiri tak boleh dibawa. Kalau masih dibawa diri sendiri nggak nyampai enggak. Makanya isyaratnya yang kita kaji beberapa waktu yang lalu, saya bilang asin itu akan masuk ke tubuh ikan ketika ikannya sudah mati. Kalau ikannya masih hidup, asin itu nggak masuk ke tubuh ikan. Makanya ikan di laut walaupun bertahun-tahun hidup di air asin, dia tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Ikannya masih hidup. Setelah ikannya mati, baru asinnya masuk ke tubuh ikan. Maka orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Iya, kalau masih hidup nggak bisa. Nah, tunggu mati dulu. Nah, itu isyaratnya apa? Selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Ya, kalau kita masih merasa ada, ya kita nggak bisa merasakan adanya Allah. Berbenturan terus. Ada. Kita yakin Allah itu melihat, kita juga melihat. Dua yang melihat, berbenturan lagi. Kita kan punya pikiran, kita kan bisa memikirkan, kita bisa memilih. Benturan lagi gitu. Itu masih merasa ada, nggak ketemu, nggak. Makanya kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu dulu sebelum kau mati, supaya bisa nyampai. Ini enggak masih ngeraku kita pintar, kita kuasa, kita hebat, kita bisa berpikir, kita bisa memilih, kita bisa memilah. Nah, aku-akunya ini menghambat. Selama itu nggak akan bisa kita menyatakan adanya Allah atau merasakan adanya Allah, karena terbentur dengan pengakuan diri kita. Maka saya bilang Allah itu nyata. Jadi kalau kita tidak melihat adanya Allah, bukan Allahnya yang tidak ada, kitanya yang buta, kitanya yang tertutup. Siapa yang nutupnya? Ya kita sendiri nutupnya. Pakai apa kita nutupnya? Pakai akuan-akuan, ngaku-ngaku, itu tertutup. Ngaku kita yang hidup, ngaku kita yang tahu, ngaku kita yang kuasa. Nah, supaya kita bisa menghadirkan, merasakan adanya Allah, buang akuan-akuan itu. Maka timbullah kalimat la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun bil haq illallah. Ya, itu namanya kita membuang keakuan-keakuan kita. Nah, ini yang maksudnya Jibril itu hanya bisa menghantarkan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, guru membimbing murid sampai ke gerbang pintu ma'rifat. Sampai ke alam ma'rifat masuk sendirian.
Ya, bahkan diri kita tidak boleh dibawa. Kalau masih dibawa nggak akan nyampai, masih syirik itu artinya. Ya, nah, buang dulu keakuan diri kita, buang yang lain, yang ada hanya Allah. Tak ada yang lain, baru kita bisa nyampai. Ya, itu namanya menghadap sendirian. Ya, nah, jangan dibawa yang lain begitu. Harus kita ya buangkan di keadaannya kita untuk kita masuk ya ke dalam ya, alam ma'rifat tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya petunjuk-petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu supaya kita bisa usul kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan